Hai, Shalom. Hai Josa, kembali lagi di Satu Hidup bersama Fea. Hari ini aku mau bahas tentang suatu ayat yang menurut aku ayat ini tuh benar-benar pas dan emang cocok aja. Makanya aku bisa dapetin ayat ini pas aku lagi scroll-scroll. Dan ayat ini bikin aku ngerasa aku kayak harus ngelakuin seperti yang firman Tuhan ini katakan. Sebenarnya aku hari ini lagi sakit banget perutnya, tapi aku buat karena kalau aku diem malah kerasa banget sakitnya, jadi aku harus kayak ngomong, karena kalau aku ngomong rasa sakitnya tuh setidaknya berkurang dikit. Jadi aku lebih baik aku ngomong, aku yapping daripada aku diem meratapi sakit perut itu. Jadi aku lebih baik aku ngomong ya gitu. Oke, seperti biasa, kalau misalnya kita mau memulai suatu hal, kita harus membaca dulu Mazmur 91 dan kita harus berdoa terlebih dahulu. Tapi aku mau nanya, apakah kamu hari ini sehat, penuh sukacita mendengarkan saat teduh hari ini? Apakah kamu lagi ngerasa down or something right now? Semoga hari kamu dipenuhi dengan sukacita. Setelah ini penuh damai sejahtera dan tetap harus semangat menjalani hari. Mari kita baca Mazmur 91. Let's go. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Lalu 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oh ya, by the way, hari ini tanpa background, tanpa musik tambahan karena laptopnya lagi dipakai. Sebenarnya kalau tanpa musik tuh aku ngerasa kayak hening banget. Tapi mungkin kamu ngeliatnya, kamu dengarnya enak karena tanpa ada gangguan suara lain. I don't know. Oke, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan hari ini, sehingga aku dan Jos masih bisa satu duduk bersama. Kami akan membahas tentang suatu ayat yang dapat membuat hati kami tersadar jika kami gak perlu berhati-hati akan suatu hal. Kami harus percaya diri dan kami harus tetap percaya jika Engkau mampu mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu selama ini. Kami memohon pengampunan-Mu. Kami akan saat teduh dengan hati yang penuh sukacita damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kiranya Engkau mengizinkan saat teduh kami Tuhan. Bimbinglah sertai saat teduh kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami menyerahkan saat teduh kami Tuhan, karena kami percaya pada Engkau Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku dan Josa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, let's go. Kita buka ayatnya. Ayatnya itu adalah Pengkhotbah 11 ayat ke-4 sampai ke-6. Siapa senantiasa memperlihatkan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai.
Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau keduanya sama-sama baik. Jadi ayat ini tuh ngejelasin yang aku tangkap ya dari ayat ini, kayak kita tuh gak terlalu, atau ya nggak boleh terlalu berhati-hati akan kita mau ngelakuin apa, kita mau masuk kemana. Maksudnya bukan berarti kita gak usah hati-hati akan hal yang baik dan buruk, kan? Kita harus, pokoknya kita ngelakuin itu harus dengan percaya diri, nggak perlu kayak mikirin ini bisa atau enggak ya, ini bakal gagal atau bakal berhasil ya, karena kita cukup perlu melakukan hal yang baik. Kita cuma perlu seperti yang dikatakan di sini, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, itu di ayat ke-6, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Itu maksudnya kita nggak perlu kita nunggu besok buat kita nabur benih lagi, tapi kita cukup tabur benih yang ada pada hari itu, kita tabur benihnya semua, karena kita nggak tahu hal yang mana yang akan terjadi, hal yang mana yang baik gitu loh. Soalnya di sini juga dibilang, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau keduanya sama-sama baik. Karena kita nggak tahu benih mana yang bakal tumbuh, benih mana yang bakal jadi tumbuh yang jadi tumbuhan yang besar, tumbuhan yang baik buat kita. Kita sama sekali nggak tahu, karena ya gitu. Itu siapa? Oh, Mas Sisa. Nah, jadi kayak kita harus bener-bener, pokoknya kita sebar aja benih yang kita punya, karena kita kan nggak mungkin kita cek satu-satu benih yang mana nih yang mau kita sebarin. Nggak tahu kita harus kayak gimana. Mana tadi tuh? Ini mau ke aku baru bangun tidur loh. Aduh. Terus di sini juga sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Jadi kalau kita berhati-hati, kita kan nggak tahu ya nanti kita gimana, dan kita nggak usah menerka-nerka hal yang negatif, kita cukup positif. Seperti juga yang udah sering aku kasih tahu ke kamu soal saat teduh, buat terus aja berusaha, terus aja usaha, karena nanti jika kamunya berhasil, ya itu atas campur tangan Tuhan. Soalnya ada yang bilang gini, ada kata-kata yang bilang gini, kalau misalnya bukan kata-kata sih, orang yang bilang gini, aku tadi nemu juga, kalau misalnya kita tuh hal yang Tuhan tuh kadang terlambat ngelakuin tuh bukan karena Tuhan gak mau, Tuhan gimana itu, tapi karena kita sendiri yang belum siap, kitanya masih di level yang sama, kita masih di situ-situ aja, kita nggak ada usaha untuk tumbuh, untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, tapi kitanya yang masih menetap di suatu hal yang belum saatnya kita dapat. Tuhan tuh bakal ngasih kalau kita udah naik level, kita udah di tempat yang memang kita pantas dapetin apa yang mau Tuhan kasih buat kita. Tapi hal itu menjadi terhambat karena kitanya masih ada di situ, masih ada di level yang sama, yang di situ-situ aja. Itu dapat terjadi karena kita nggak mau nebar benih pada pagi-pagi hari, nggak mau melangkah untuk melakukan sesuatu yang baru, kayak takut untuk melangkah karena kita takut gagal. Padahal kalau kita nyebarin benih, kita tinggal sebarin aja benih yang kita punya, nanti Tuhan yang akan memberikan hasilnya, entah hasilan itu yang baik, ini yang baik, atau malah keduanya yang baik. Yang setelah kita sebarin benih itu, kita cukup percaya aja, kita cukup yakin pada diri kita sendiri, pada Tuhan, karena kita juga nggak bisa ngandalin diri kita sendiri, karena Tuhan yang memegang segala rencana, yang bahkan kita udah punya rencana matang, tapi nggak selalu rencana itu bakal jadi, karena rencana Tuhan jauh lebih indah, rencana Tuhan bakal lebih cocok sama yang apa yang bakal kita alami nantinya gitu loh. Pokoknya kita kan nggak tahu Allah tuh bakal ngelakuin apa buat kita, Allah tuh bakal ngelakuin pekerjaan apa buat kita, sesuatu apa buat kita. Jadi kita cukup pasrah, kita cukup
usaha sebisa kita, usaha yang benar-benar yang kita bisa lakukan aja. Tugas kita tuh cuman percaya, berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Terus kita juga cukup perlu menyebarkan benih yang kita bisa sebarin, kayak cukup ya itu taburkan benih pagi-pagi hari dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Jadi kita cukup udah sebarin benih aja terus, benih kita usaha terus, jangan beri diri kita tuh istirahat kelamaan. Karena kalau kitanya istirahat terlalu lama dan kita nggak yakin sama satu hal yang kita lakuin, sama hal yang kita lakuin, itu dia bakalan, kita tuh bakal di stay di level yang sama terus dan nggak akan ada hasil yang kita dapetin. Jadi makna dari ayat tersebut tuh yang aku tangkep ya, kita tuh gak perlu terlalu berhati-hati untuk ngelakuin apa-apa, gak perlu berhati-hati untuk ngelakuin hal yang udah ada gitu di depan mata. Benih ya, kita gak perlu terlalu berhati-hati akan benih yang udah ada gitu. Kita cuma perlu menaburkan benih itu dengan penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, dengan penuh keyakinan. Tapi bukan berarti kamu boleh ngelakuin atau nyebar benih yang jahat. Kamu kan pasti tahu kan benih yang jahat, benih yang baik gitu, bisa ngebedain. Kamu harus bener-bener nyebarin tuh benih yang baik yang bisa dan meyakinkan diri kamu sendiri itu bakal bikin kamu tumbuh, walaupun kamu nggak tahu ke depannya yang bikin kamu tumbuh tuh benih yang mana, atau malah benih yang semuanya yang kamu sebar tuh bisa tumbuh. Nah, benih ini tuh bukan berarti tentang masa depan doang ya. Ini bisa juga tentang gimana perkataan dan tindakan kamu ke orang lain itu bakal berpengaruh juga. Karena kita kan nggak bisa cuman, kita kan makhluk sosial ya, nggak cuma mengandalkan diri kita sendiri, kita juga mengandalkan orang lain. Tapi bukan berarti kita harus naruh pegangan ke orang lain juga sih, tapi ya gitulah. Jadi pokoknya intinya kamu jangan ragu untuk melangkah ke depan, karena segala sesuatu tuh udah direncanain, udah ada rancangannya sendiri dari Tuhan. Kamu cukup perlu melakukan hal itu terus menerus. Kamu cuma perlu yakin kalau kamu bakal berhasil, karena kamu gak tahu benih mana yang bakal terjadi, benih mana yang bakal tumbuh. Jadi kamu cuma perlu yakin kalau semua benih itu bakal menghasilkan hasil yang terbaik. Aku percaya juga kamu bakal dapetin hasil yang selalu terbaik jika kamu mau terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena aku tahu kamu orangnya kayak yang pengen banget berusaha terus, kayak berusaha untuk gapai sesuatu yang kamu inginkan. Pokoknya kamu harus semangat terus. Kamu jangan lupa untuk baca Mazmur 91 untuk menutup satu teduh kita, dan kita mari baca masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Tuhan, aku sangat mengucap syukur. Kiranya Engkau memberkati saat teduh kami. Semoga kami juga kiranya Engkau mengizinkan saat teduh ini dapat kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang Engkau sampaikan lewat hari ini. Tuhan, kami paham jika kami perlu menyebarkan benih-benih pada pagi hari untuk menggapai sesuatu yang kami inginkan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan saat teduh kami hari ini. Tuhan, kami meminta pengampunan-Mu Tuhan, dan kami mengampuni yang bersalah pada kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberi apa yang menjadi bagian kami pada hari ini. Tuhan, kiranya esok juga Engkau mengizinkan Engkau memberi bagian kami saja. Tuhan, jauhkan kami juga dari sifat kecurangan, kesombongan. Kami minta pengampunan karena kami kadang mengandalkan diri kami sendiri, dan kami kadang kurang percaya akan masa depan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, pakailah hidup kami. Tuhan, pulihkan identitas kami. Percayailah hal besar bagi kami. Tuhan, kami siap karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Kami akan tidur sebentar lagi. Tuhan, berkatilah tidur kami, izinkan tidur kami dengan penuh kasih, sukacita, dan tidurnya nyaman. Tuhan, bangun kami pada waktu yang tepat. Tuhan, jangan bangun kami pada waktu yang tidak tepat. Tuhan, bangun kami pada waktu yang tepat dengan penuh kasih, sukacita, damai sejahtera melimpah terjadi kepada kami. Kiranya Kau mengizinkan hari esok penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Tuhan, tapi jika kami mengalami kesedihan pun, kami tetap percaya jika itu sesuai dengan rencana-rencana-Mu yang jauh lebih indah daripada rancangan kami. Kami tetap mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan,
menjauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, dan kecelakaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu selama ini, atas yang terjadi dalam hidup kami. Kami sangat-sangat bersyukur karena kami dapat percaya, kami dapat mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami untuk mengikuti Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Josa, kita sudah selesai saat teduh hari ini. Semoga apa yang aku jelasin dapat kamu pahamin. Pokoknya kamu harus terus semangat untuk menabur benih kamu, benih yang kamu miliki. Gak perlu menunda-nunda untuk menabur benih. Kamu cukup yakin kamu tabur benih. Kamu kan punya benih nih, 1 benih nih, 2 benih, enggak, kedikitan. Misalnya 3 benih nih pada hari ini. Kamu tabur aja semuanya, karena benih yang kamu miliki hari itu cukup di hari itu aja kamu tanam ya, dan hari esok kamu bakal punya benih yang baru lagi yang nantinya bakal menghasilin hasil yang, entah hasil mana yang tumbuh, yang penting kamu sebar aja, kamu tanam aja benih itu, kamu keluarkan aja, kamu tabur aja benih yang kamu miliki. Dan aku seperti biasa, aku bangga sama kamu, aku senang sama kamu. Terima kasih udah respon aku dengan baik terus. Nah nih, ini sebenarnya aku lagi ngerasain sakit sih, tapi nggak ngerasain sesakit pas aku lagi diem tadi yang aku ngechat kamu. Nggak tahu ini aku nguploadnya kapan. Aku bakal upload ini dulu deh kayaknya. Nggak tahu deh. Pokoknya semangat terus ngejalanin hari. Aku senang sama kamu Josa. Bye bye. Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Bye bye. Shalom Josa. Semangat.